Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Perkenalkan kami kelompok 2 DRKBAD DTIS Fakultas Vokasi TS Surabaya. Di sini kami ingin memaparkan mengenai hasil praktikum mekanika tanah yang telah kami laksanakan selama kurang lebih 12 minggu terakhir. Dan berikut merupakan nama anggota kami. Baik, selanjutnya ada statement lokasi. Pada praktikum dilaksanakan mulai dari minggu kedua hingga minggu ketujuh. Praktikum dilaksanakan oleh mahasiswa yang berdomisili Surabaya dan sekitarnya. Untuk sampel tanah, kelompok 2 merupakan tanah pada kedalaman 25 meter. Berikut adalah keterangan gambar lokasi tempat pengujian atau tempat praktikum. Sondir tes. Tujuan dari praktek ini 1. Memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir. Parameter-parameter yang didapatkan berupa perlawanan konus atau QC, perlawanan geser atau FS, angka banding geser atau RR, dan geseran total tanah atau TF yang digunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi. Adapun tujuan khusus dari praktek ini, 1. Penggunaan sondir biasa digunakan dalam bidang teknik sipil untuk mengetahui letak tanah keras. Hasil tersebut dapat digunakan untuk menentukan kuat lemahnya tanah untuk menahan beban yang berada di atasnya. Lalu penggunaan tes dilakukan sebelum dilakukan pendirian tiang pancang maupun pondasi lainnya. Untuk lebih rincinya, tes ini digunakan untuk penentuan jenis pondasi yang paling tepat sesuai jenis tanah, perhitungan daya dukung tanah, dan penentuan kedalaman pondasi yang akan ditanam. Adapun alat dan bahan pada praktek ini, 1. Peralatan penetrasi konus, bidang geser, bahan baja, pipa dorong, batang dalam, dan mesin pembeban hidrolik. Langkah-langkah dalam melakukan praktek ini, 1. Melakukan persiapan dan pengecekan terhadap alat-alat praktikum yang akan digunakan, menentukan tempat penyondiran, kemudian digambar skets situasi di mana penyondiran dilakukan. Pemasangan 4 buah anchor untuk dapat menahan mesin sondir dilakukan dengan menggunakan besi pengunci anchor dan pipa pengunci, yaitu diputar hingga anchor mencapai kedalaman yang memungkinkan mesin sondir dapat ditahan dengan baik. 4. Perletakan alat sondir yang diklaim dapat dan diatur posisinya dengan bantuan penyetelan alat penjepit. Apabila alat telah benar-benar dipasang vertikal terhadap titik yang akan disondir, maka alat bikonus dipasang pada pipa yang kemudian ditempatkan pada rumah pluyer. Tekan pipa luar sampai kedalaman permulaan untuk dapat memasukkan bikonus dengan bantuan tangkai putar. Kemudian setelah pipa luar masuk, maka pipa luar tersebut dicepit dengan bantuan kunci pipa, kemudian stik dalam ditekan kembali ke dalam dan dibaca dial manometernya, hambatan pelekatnya, serta perlawanan penetrasi konusnya. Bacaan pertama merupakan bacaan konus dan bacaan kedua merupakan bacaan konus plus hambatan pelekat. Apabila kedalaman serta perlawanan konus pada kedalaman yang pertama telah selesai, maka pipa luar tadi ditekan dengan kembali sampai kedalaman selanjutnya. Berikut data praktikum sondir. Di sini diketahui kedalaman, lalu manometer bacaan pertama, bacaan kedua, tekanan konus, local friction, friction ratio, hambatan pelekat, jumlah HP, luas konus, luas piston plunger, dan luas selimut bikonus. Adapun interval pembacaan data yaitu 20 sampai seterusnya. Dan di sini juga didapatkan
grafik tekanan konus dan jumlah hambatan dibandingkan dengan kedalaman. Juga ada gesekan lokal dan rasio gesekan dibandingkan dengan kedalaman. Selanjutnya ada praktik boring test, di mana tujuan dari praktik ini untuk mengambil contoh tanah asli dan contoh tanah tidak asli melalui pengeboran di lapangan sehingga diketahui sifat atau jenis lapisan tanah bawah permukaan. Untuk tujuan khususnya sendiri yaitu dapat menerangkan prosedur pengeboran di lapangan dan mengetahui kondisi tanah setiap layer dan menyelidiki tanah untuk mengetahui kedalaman muka air tanah, dan yang terakhir ada menentukan tipe dan kedalaman pondasi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan ada set boring test, set pompa, split barrel sampler, palu dengan berat 63,5 kg dengan toleransi meleset kurang lebih 1%, alat penahan atau tripod, tali yang cukup kuat untuk menarik palu, kerekan, dan kunci-kunci pipa. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama ada pengambilan sampel tanah, yaitu kita menentukan titik bor dan menggambarkan sketsa situasi di mana pengeboran tersebut dilakukan. Kemudian memasang mata bor pada ujung rangkaian stang bor masing-masing 1 meter, kemudian pasang dan meletakkan mata bor pada titik yang telah ditentukan, memutar mata bor dengan bantuan tangkai dan bilah mata bor penuh angkat dan bersihkan, kemudian setiap kedalaman 0,5 meter, kita meneliti kondisi visual tanah. Kemudian yang keenam, kita menyiapkan tabung contoh dan letakkan pada kop tabung dan lekatkan. Kemudian kita putar tabung agar dapat memotong tanah. Kemudian kita melekatkan antara tabung contoh dengan tanah. Dan yang kedelapan ada tutup kedua ujung tabung dengan lilin sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh contoh tanah asli, dan kita mengulangi langkah-langkah di atas pada kedalaman selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu mengukur kedalaman air tanah dari permukaan tanah. Ya, dan selanjutnya ada SPT, Standard Penetration Test, di mana yang pertama kita mengukur kedalaman air tanah dari permukaan tanah, kemudian kita memasukkan split barrel pada lubang bor dengan mesin bor, kemudian setelah split barrel masuk lalu menumpunya dengan hammer seberat 63,5 kg dari atas, kemudian kita menghitung N1, N2, dan N3 setiap pukulan yang turun tiap 15 cm. Setelah didapatkan data yang dibutuhkan, kemudian kita mengolahnya di Excel dan dapat dilihat untuk ada depth, elevation, legenda, karakteristik tanah, jenis tanah, SPT, and value, dan grafik boring. Untuk kedalamannya ada sampai 30 meter. Kemudian untuk legendanya dapat terlihat mulai dari pasir hingga lempung. Kemudian untuk karakteristik tanahnya, di mana undisturbed ini yang tidak terganggu, disturbed ini terganggu. Kemudian untuk SPT ada N1, N2, N3, dan N value ada N2, penjumlahan dari N2 dan N3. Mengapa tidak N1? Juga karena N1 diyakini sudah terganggu tanahnya, jadi kita menambahkan hanya SPT N2 dan N3. Dan untuk grafik sendiri kita menggambarnya yang ada SPT-nya saja, seperti itu. Tujuan praktek. Tujuan umum 1. Untuk menentukan berat volume tanah, yaitu perbandingan antar berat sampel tanah dengan volume tanah sampel tersebut. Tujuan khusus 1. Dapat melakukan tes laboratorium untuk mendapat berat volume suatu sampel tanah dan melakukan perhitungan untuk menentukan berat volume tanah. 2. Hasil tes dapat digunakan untuk mengetahui kondisi tanah sebelum melakukan pembangunan. 3. Dalam pekerjaan teknik sipil, pastinya tidak lepas dalam membangun struktur bangunan, baik bangunan gedung, bangunan khusus transportasi, maupun bangunan keairan. Maka dari itu kita dibutuhkan tes terhadap kondisi tanah tersebut agar struktur tanah yang direncanakan lebih efisien, dan salah satu tesnya adalah tes volumetri gravimetri. Untuk alat dan bahan: 1. Cawan, 2. Cutter, 3. Timbangan, 4. Sampel tanah basah dengan volume 2 cm3, 5. Air raksa. Langkah-langkah kerjanya yaitu 1. Mengeluarkan contoh tanah dari tabung ekstruktor. 2. Ambil sebagian tanah yang dikeluarkan lalu potong menyerupai kubus sebanyak 3 sampel. 3. Benda uji ditaruh dalam cawan yang beratnya sudah ditimbang terlebih dahulu, lalu menghitung berat cawan plus tanah. 4. Menentukan volume tanah dengan menggunakan bantuan air raksa.
cawan berisi air raksa ditaruh pada cawan blumber. Kemudian sampel tanah dimasukkan ke cawan berisi air raksa, diratakan dengan kaca datar dengan 3 paku. Kemudian air raksa yang tumpah akan diukur. Berikut data praktikum volumetri. Lokasi uji tanah, lokasi uji sampel tanah yaitu lab tanah. Pelaksanaan Rabu 22 September 2021 waktu 07.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan hasil dari praktikum volumetri. Dan dari praktikum tersebut berhasil didapat data yaitu seperti berikut. Tujuan praktek gravimetri. Tujuan umum 1. Untuk menentukan spesifik gravity. Yang dimaksud spesifik gravity tanah ialah perbandingan antar berat jenis butiran tanah dengan berat jenis tanah pada suhu tertentu. Tujuan khusus 1. Dapat melakukan tes laboratorium untuk mendapatkan spesifik gravity suatu sampel tanah dan melakukan perhitungan untuk menentukan spesifik gravity. 2. Hasil tes dapat digunakan untuk mengetahui kondisi tanah sebelum melakukan pembangunan. 3. Dalam pekerjaan teknik sipil pastinya tidak lepas dalam membangun struktur bangunan, baik bangunan gedung, bangunan khusus transportasi maupun bangunan keairan. Maka dari itu dibutuhkan tes terhadap kondisi tanah tempat pembangunan agar struktur yang direncanakan lebih efektif, dan salah satu tesnya adalah tes volumetri dan gravimetri. Untuk alat dan bahan: 1. Tabung piknometer. 2. Set vakum. 3. Air. 4. Timbangan. 5. Termometer. 6. Sampel tanah kering. Untuk langkah kerja: 1. Keringkan tanah dalam oven. Sebagian tanah yang sudah dikeringkan tadi digerus sampai halus menjadi bubuk dengan penumbuk porselen. Kemudian sejumlah tanah tersebut dimasukkan dalam piknometer. 2. Piknometer plus tanah kering diberi air, kemudian dibiarkan beberapa saat dan seterusnya divakum. Vakum boleh dihentikan bila gelembung udara yang ditimbulkan selama divakum tidak sedikit. 3. Piknometer diisi air lagi sedikit hingga batas bawah leher, lalu divakum kembali. Bila selisih kenaikan muka air antara divakum dan tidak divakum relatif sudah kecil atau kurang dari 1 cm, vakum dapat dihentikan. Teruskan memvakum bila benda kenaikan muka air masih relatif besar, yaitu H sama dengan lebih besar daripada 1 cm. 4. Setelah divakum piknometer yang berisi tanah dan sedikit air tadi diisi lagi sampai batas yang ditentukan dan diukur temperaturnya. 5. Piknometer dibersihkan, dikeringkan dengan seksama, kemudian diisi air sulin sampai batas bawah leher dan air vakum. Vakum bila dihentikan bila kondisi seperti nomor 3. 6. Piknometer diisi air lagi sampai batas air yang ditentukan. Berikut merupakan data praktikum gravimetri. Lokasi uji sampel tanah yaitu lab tanah. Pelaksanaan Rabu 22 September 2021 waktu 07.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari praktikum tersebut didapat hasil sebagai berikut. Konsolidasi tujuan praktek dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu menentukan sifat pemampatan suatu contoh tanah, yaitu sifat perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam tanah yang diakibatkan adanya tekanan aksial yang bekerja pada tanah tersebut.
Kemudian tujuan khususnya yang pertama dapat menerangkan prosedur pelaksanaan percobaan konsolidasi, membaca data besarnya penurunan contoh tanah pada dial berdasarkan waktu, menghitung besarnya penurunan contoh tanah akibat proses pemampatan tanah, menentukan waktu terjadinya proses konsolidasi, dan dapat menggunakan peralatan yang dipakai. Lalu yang kedua, pada proyek teknik sipil, dalam konstruksi bangunan, penurunan konsolidasi tanah merupakan masalah geoteknik yang sering ditemukan pada kasus timbunan, terutama pada tanah dengan jenis lunak. Penurunan tersebut disebabkan oleh keluarnya air pori dari dalam tanah yang disebabkan oleh peningkatan tegangan pada massa tanah, sehingga perlu untuk melakukan prediksi besar penurunan konsolidasi dan memperkirakan waktunya agar dapat dibuat perencanaan secara matang saat melakukan konstruksi. Kemudian pada tes konsolidasi, alat dan bahan yang digunakan yaitu consolidation compression, kemudian ada ring, air, dan juga sampel tanah basah. Untuk langkah kerjanya, yang pertama mencetak tanah dengan plat. Kedua, melakukan press pada tanah menggunakan alat press. Ketiga, memasukkan alat press dan tanah ke dalam alat konsolidasi. Keempat, memasang alat pembaca digital untuk mengetahui pembacaan pada proses konsolidasi. Kelima, menambah beban bersamaan dengan timer. Keenam, membaca penurunan pada alat pembaca digital sesuai waktu yang ditentukan. Ketujuh, menghitung penurunan tanah yang terjadi pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, menghitung penambahan tanah atau rebound. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum konsolidasi, di mana waktu yang digunakan atau kita tentukan yaitu 6 detik sampai dengan waktu 1 hari. Kemudian beban yang kita gunakan yaitu 0,5, kemudian ditambah menjadi 1 kilo, kemudian ditambah menjadi 2 kilo, kemudian 4 kilo, dan 8 kilo, lalu dilakukan rebound. Baik, saya akan menyampaikan tentang direct shear. Sebelumnya, pengujian direct shear sendiri yaitu untuk mengetahui nilai kohesi C dan sudut geser pada suatu tanah. Kemudian mencari nilai kadar air dari sampel yang digunakan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menentukan kekuatan geser tanah setelah konsolidasi diberikan beban. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, alat direct shear test dan shear box. Yang kedua, beban dengan berat 5-30 kg. Yang ketiga, 2 dial gauge untuk vertikal dan horizontal displacement. Yang keempat, specimen cutter untuk memotong sampel tanah kohesif. Yang kelima, temper untuk memadatkan tanah yang cohesionless. Yang keenam, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Yang ketujuh, jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm, stopwatch, oven, dan tanah. Kemudian langkah kerjanya yang pertama, yaitu masukkan pasir ke dalam shear box kira-kira 3/4 bagian dengan mengunci shear box terlebih dahulu agar tidak dapat bergerak. Kemudian, permukaan pasir diratakan dengan spatula, lalu ditutup dengan penutup shear box dan bola. Yang ketiga, berikan beban sebesar 3 kg, lalu kunci shear box dibuka. Lalu set horizontal dial and load ring dial menjadi 0. Yang kelima, shear box diberikan gaya geser dengan kecepatan 1 mm per menit. Yang keenam, pembacaan horizontal dial dicatat tetap 20 detik hingga dial berhenti dan berbalik arah. Yang ketujuh, mengulang percobaan 1 hingga ke-6 untuk beban 6 dan 12 kg. Untuk selanjutnya yaitu praktikum UCT atau Unconfined Compression Test.
Tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, tujuan dari unconfined compression test ini adalah untuk mengukur kuat tekan bebas dari lempung atau lanau. Dari kuat tekan bebas dapat diketahui kekuatan geser Andrecht atau CU, dan juga akan didapat klasifikasi tanah berdasarkan pada keteguhan atau konsistensi tanah pada sampel uji. Untuk tujuan khusus, adapun tes UCT dalam bidang teknik sipil ini yaitu agar dapat mengetahui cara memperoleh kuat geser tanah kohesif yang cepat dan ekonomis. Selanjutnya, untuk alat dan bahan saat praktikum ada 6, yaitu yang pertama alat Unconfined Compression Test atau UCT, yang kedua timbangan, yang ketiga extruder, yang keempat ring silinder, yang kelima stopwatch, dan yang terakhir pisau. Untuk langkah kerja, yang pertama yaitu contoh tanah diambil dan dicetak dalam ring silinder untuk mendapatkan sampel berbentuk silinder. Kemudian kedua permukaan tanah diratakan dengan pisau. Yang kedua, keluarkan contoh tanah dari silinder menggunakan extruder. Yang ketiga, catat diameter sampel, tinggi sampel, dan hitung luas permukaan sampel serta volume sampel. Yang keempat, letakkan contoh tanah tersebut pada alat Unconfined Compression Test atau UCT. Kemudian dicatat pembacaan mula-mula dari proving ring dial, arloji pengukuran regangan vertikal dan waktu. Yang kelima, mulai diberi tekanan vertikal pada benda uji, dilakukan pembacaan proving ring dial setiap regangan 2 mm. Dan yang terakhir yaitu pemberian regangan vertikal ditingkatkan sampai terjadi kelongsoran pada sampel uji, di mana pembacaan proving ring dial telah mencapai nilai maksimum. Percobaan dihentikan setelah pembacaan proving ring dial mulai turun beberapa kali. Referensi untuk praktikum ini didapatkan dari ASTM D21266-06. Setelah praktikum, kami mendapatkan diameter sampel 5 cm, tinggi sampel 10 cm, luas sampel 196,43 cm, dan sampel condition undisturbed, dan yang terakhir calibration 0,433 kg per DIV. Setelah itu kami mengolah datanya menggunakan Excel seperti berikut. Setelah kami mengolah datanya, kami mendapatkan HIU sebesar 0,1664 dan CU sebesar 0,0832. Di sini kami juga melakukan praktikum triaksial. Nah, tujuan dari praktikum ini untuk mengidentifikasi perbedaan nilai dari parameter kuat geser antara sampel yang dijenuhkan dengan sampel yang tidak dijenuhkan atau yang disebut dengan natural state. Sebelum melakukan praktikum triaksial, adapun alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan. Untuk alat yang digunakan ini ada alat pembebanan aksial, ada alat ukur aksial, piston pembebanan aksial, alat pengontrol tekanan, alat ukur tekanan sel seperti pipa U, manometer, dan transducer listrik. Kemudian ada alat ukur deformasi seperti arloji ukur atau alat ukur elektronik LVDT. Ketelitian alat ukur kurang lebih 0,3% dari tinggi contoh tanah semula. Nah, yang terakhir ada alat pencatat waktu dan timbangan. Sedangkan untuk bahan yang digunakan ada tanah tidak rusak atau yang disebut undisturbed soil dan ada air suling. Setelah alat dan bahan sudah siap semua, maka kita melakukan langkah-langkah kerja seperti berikut. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, setting alat sesuai dengan prosedur pemakaian alat. Setelah itu, mempersiapkan sampel tanah kira-kira berdiameter 35 mm dan panjangnya 70 mm dan menimbangnya. Setelah itu, menutup bagian atas dan bawah sampel tanah dengan kertas saring. Setelah itu, membungkus sampel tanah dengan membran karet yang tipis yang kedap air dan elastis. Setelah itu, kita meletakkan sampel tanah tadi di dalam sebuah bejana silinder dari bahan plastik. Kemudian, isi bejana itu dengan air. Setelah itu, mengenalkan posisi arloji, pengukur cincin pembebanan dan deformasi aksial. Kemudian, memberikan tegangan aksial atau vertikal sebesar 1 kg cm persegi melalui suatu piston vertikal agar terjadi keruntuhan geser pada benda uji. Kemudian, menghidupkan alat dengan menekan tombol hijau pada alat uji triaksial test. Setelah itu, amati keruntuhan yang terjadi, dokumentasikan, dan catat pembacaan di setiap 0,20 meter hingga pembacaan konstan. Kemudian ambil sampel tanah
setelah pengujian selesai, sket pola kelongsoran yang terjadi. Untuk yang terakhir, mengulangi percobaan 2 hingga akhir dengan tegangan sebesar 2 kg cm persegi. Amati dan catat keruntuhan yang terjadi. Untuk praktikum triaksial ini ada 2 sampel. Yang pertama ada tes sampel pertama ini ada kita membutuhkan data seperti confining pressure, diameter sampel, jari-jari sampel, tinggi sampel, luas sampel, volume sampel, dan strain rate. Data tersebut sudah kita olah dalam Excel. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Hingga hasil akhir ditemukan peak deviator stress sebesar 0,1082 dan 0,0541 untuk sampel tes yang pertama. Dan untuk tes sampel yang kedua, hasil akhirnya kita temukan peak deviator stress sebesar 0,1048 dan 0,0524. Praktikum kadar air. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan batas cair, di mana batas cair ialah batas di mana suatu tanah berubah dari keadaan cair menjadi plastis. Tujuan khusus dari praktikum ini adalah yang pertama, dapat menentukan nilai batas cair LL liquid limit tanah, dan yang kedua, dapat menggunakan alat yang digunakan. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kadar air ini. Yang pertama ada alat batas cair standar, kedua alat pembuat alur grooving tool, ketiga oven, keempat kapi atau sendok dempul, kelima plat kaca dengan dimensi 45 x 13 x 0,9 cm, keenam neraka analitis, ketujuh cawan berjumlah 3 buah, 8 botol tempat air suling, 9 spatula, 10 sampel tanah asli basah atau undisturbed soil, dan yang terakhir ada air suling. Selanjutnya langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, mengambil sampel tanah asli yang mengandung air. Kedua, timbang dan catat nomor cawan. Ketiga, letakkan sampel tanah ke dalam cawan. 4, timbang cawan dan tanah. 5, oven cawan dan tanah selama 24 jam ke dalam oven khusus. Dan yang terakhir, setelah di oven, ambil tanah dan timbang kembali untuk mengetahui berat tanah kering. Data yang didapatkan dari praktikum ini adalah berat cawan plus tanah basah, dan berat cawah plus tanah kering. Kemudian data yang telah dapat diolah dalam Excel. Berikut adalah pengolahan datanya, ada berat air, berat tanah kering, kadar air, dan rata-rata kadar air. Analisa ayakan. Tujuan dapat melakukan perhitungan analisa ayakan, dapat menggambar grafik distribusi butiran, dapat menghitung CU dan CC, dapat menjelaskan healthy well graded, poorly graded, dan gap graded, lalu dapat melakukan tes lab. Alat yang digunakan: 1. Timbangan dan neraca, 2. 1 set ayakan, 3. cawan, 4. mesin ayakan, 5. kuas, 6. sendok, 7. sampel tanah. Lalu bahan yang digunakan: 1. tanah tidak rusak, 2. air mengalir. Langkah-langkah untuk yang A, analisa ayakan. Yang pertama, sediakan alat-alat. 2. Timbanglah cawan yang akan digunakan untuk tanah kering. 3. Ambil tanah kering sebanyak 500 gram. 4. Timbang cawan tambah tanah kering. 5. Masukkan tanah yang telah ditimbang ke dalam ayakan. 6. Guncangkan ayakan selama 10 menit. 7. Menimbang tanah yang tertinggal pada masing-masing ayakan. Lalu langkah-langkah yang B, hidrometer. 1. Ambil tanah yang lolos ayakan nomor 200. 2. Timbang kalgon sebanyak 40 gram. 3. Haluskan kalgon dengan alat penghalus. 4. Ambil air dengan gelas ukur sebanyak 1 liter. 5. Campurkan 40 gram kalgon ke dalam tabung ukur 1000 ml air sampai larut. 6. Pindahkan larutan kalgon ke dalam tabung ukur 1000 ml tabung A. 7. Ambil larutan lalu masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian tambahkan 50 gram tanah yang lolos ayakan nomor 200. Setelah itu dicampur menggunakan mixer. 8. Setelah larutan homogen dimasukkan ke dalam tabung ukur, lalu ditambahkan air suling.
9. Lalu tutup dengan plastik dan tali, lalu diberi karet. 10. Kocok tabung B untuk menghindari pengendapan tanah. 11. Lakukan langkah nomor 9 dan 10 pada tabung A. 12. Buka plastik pada tabung A dan tabung B, kemudian ukur suhunya. 13. Setelah itu masukkan aerometer ke dalam tabung A dan tabung B. Lalu 14. Pindahkan aerometer pada tabung A saat menit ketiga, 30, dan seterusnya, lalu diamkan selama 30 detik. Setelah itu pindahkan kembali pada tabung B. Lalu untuk data Excel praktikum analisa ayakan didapat hasil berat tempat 49,88, berat tempat plus pasir 349,88, dan berat tanahnya 300. Atterberg limit. Tujuannya dilakukan praktikum ini adalah untuk mendapatkan klasifikasi tanah berbutir halus berdasarkan batas cair, batas plastis, dan batas kerut. Yang kedua, untuk mendapatkan gambar grafik dan tabel hasil percobaan. Adapun tujuan khusus dari praktikum ini yaitu pengujian ini dilakukan agar kita mengetahui daya dukung tanah suatu tempat yang akan didirikan, terutama untuk jenis tanah lanau dan lempung. Karena kedua jenis tanah ini, apabila bereaksi dengan air, memiliki perubahan ukuran sehingga berpengaruh kepada perubahan kekuatan. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan. 1. Alat Cassegrain. 2. Standar grooving tool. 3. 4. Spatula. 5. Mangkok porselin. 6. Ada oven. Yang ketujuh, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. 8. Botol penyemprot. Lalu yang ke-9 ada sampel tanah lolos saringan. Bahannya sendiri yang digunakan adalah tanah yang tidak rusak atau tidak tersentuh dan air suling. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan Atterberg limit ini yaitu pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Lalu haluskan sampel tanah dengan menggunakan alat penumbuk dari porselen. Setelah ditumbuk halus, letakkan 300 gram contoh tanah yang lolos ayakan nomor 40 di atas plat kaca pengaduk. Campurkan benda uji seberat 100 gram dan air suling dengan spatula sedikit demi sedikit hingga homogen atau menyatu. Setelah menjadi campuran yang merata dan homogen, sebagian benda uji diambil dan diletakkan di atas mangkok alat batas cair. Kemudian meletakkan permukaan menjadi sejajar dengan dasar alat. Bagian yang tebal harus kurang lebih 1 cm. Lalu buatlah alur dengan cara membagi adonan dalam mangkok Cassegrain menjadi 2 bagian dengan menggunakan alat pembuat alur, yaitu grooving tool, melalui garis tengah, pemegang mangkok, dan simetris atau lurus. Pada waktu membuat alur, posisi alat pembuat alur atau grooving tool harus tegak lurus dengan permukaan mangkok. Lalu memutar alat batas cair standar sehingga mangkok naik atau jatuh dengan kecepatan 2 putaran per detik. Pemutaran ini dilakukan sampai dasar alur tanah contoh bersinggungan sepanjang kira-kira 1,25 cm. Kemudian mencatat jumlah pukulannya pada waktu bersinggungan. Lalu masukkan ke dalam cawan yang telah ditimbang beratnya, kemudian timbang lagi beratnya. Setelah itu masukkan cawan beserta tanah ke dalam oven selama 24 jam. Ulangi langkah pada poin kelima, yaitu setelah tercampur, dengan poin 8 sebanyak 3 kali percobaan dengan kadar air yang lebih banyak atau sedikit sehingga menghasilkan pukulan bervariasi yaitu di atas 25 pukulan dan di bawah 25 pukulan. Dan yang terakhir adalah menimbang berat tanah setelah di oven kemudian dicatat hasilnya. Berikut adalah hasil dari praktikum Atterberg limit. Seperti yang diketahui tujuan dari praktikum ini, kita mendapatkan data sebagai berikut. Pada batas cair, berikut adalah berat cawan plus tanah basah, berat cawan plus tanah kering, berat air, serta jumlah pukulan yang diperlukan dalam percobaan ini. Lalu selanjutnya ada menentukan batas plastiknya. Diketahui berikut adalah berat cawan plus tanah basah, berat cawan plus tanah kering, serta batas plastiknya. Lalu ada menentukan batas susut. Diketahui berikut. Dari batas cair di sini diketahui
Semakin banyak berat air yang dikandung dalam tanah tersebut, maka jumlah pukulan yang diperlukan juga semakin banyak. Tes tujuan praktek tujuan umum dapat menerangkan prosedur percobaan standar Proctor test dan modified Proctor test. Yang kedua dapat menentukan besarnya gamma Dmax dan W-op dari gambar grafik langkah kepadatan. Ketiga dapat menggunakan peralatan yang digunakan. Tujuan khusus yaitu hasil data pemadatan tanah didapat dari Proctor test bisa dipergunakan untuk bahan acuan pemadatan tanah pada pembangunan irigasi, pembangunan jalan, jembatan, bangunan gedung dan lain sebagainya. Standar Proctor test yaitu pengujian dengan pemukulan contoh tanah dilakukan 3 tahap, yaitu masing-masing dengan sepertiga bagian contoh tanah dipukul 25 kali, di mana berat pemukulnya 5,5 lb dan jarak pemukulannya 1 feet. Modified Proctor test yaitu pengujian dengan standar Proctor test, pemukulan contoh tanah dilakukan 3 tahap, masing-masing 1/5 bagian contoh tanah dipukul 56 kali, di mana berat pemukulnya 10 lb dan jarak pemukulannya 1,5 feet. Alat dan bahan yang pertama yaitu mol, tempat untuk memadatkan, diameter kurang lebih 10 cm, palu besi diameter 5 cm, tinggi jatuh 30 cm, berat 25 kg, strainage, timbangan, cawan, gelas ukur, oven, pikrometer, dan termometer, ekstrader. Langkah kerja yaitu ambil contoh tanah sebanyak kurang lebih 5 kg yang akan dites diayak dengan saringan nomor 4. Yang kedua yaitu hasil tanah ayakan ditaruh pada laser dicampur dengan air sebanyak 75 cc sampai 100 cc dan diaduk sampai benar merata. Cetakan dan plat dasarnya ditimbang, silinder perpanjangan bagian atas cetakan dipasang, campuran tanah hasil tanah langkah 2 dimasukkan ke dalam cetakan sepertiga lebih dari tinggi cetakan dan kemudian ditumbuk dengan alat penumbuk sebanyak 25 kali. Untuk lapisan ketiga paling atas harus tanah dilebihkan sehingga pada saat dipadatkan pada tumbukan sebanyak 5 kali. Yang terakhir bagian atas dari permukaan tanah tersebut masih lebih tinggi dari silinder. Selanjutnya silinder perpanjangan dilepaskan dengan hati-hati supaya tidak merusak tanah yang telah dipadatkan. Selanjutnya dengan menggunakan spatula, kelebihan tanah di atas cetakan dipotong secara perlahan dan sedikit sehingga permukaan tanah dipadatkan tepat pada atas cetakan silinder. Cetakan silinder terisi langkah 7 ditimbang. Pada saat cetakan silinder yang contoh tanah dilepas dan dikeluarkan tanah yang di dalamnya dengan menggunakan alat pengeluar contoh atau jack. Tanah hasil langkah 9 diambil sedikit dari tempat pada cawan, kemudian timbang beratnya untuk pemeriksaan kadar air. Selanjutnya contoh tanah hasil langkah 10 dimasukkan dalam oven untuk pengeringan. Selanjutnya kumpulan tanah langkah 9 dipecahkan, kemudian sisa tanah dalam lengser hasil langkah 2 dicampur dengan contoh tanah tersebut, kemudian tambahkan air 75 cc sampai 100 cc air suling dan diaduk sampai merata. Ulangi percobaan awal sampai akhir langkah 4 sampai 12 beberapa kali lagi sehingga didapat berat cetakan silinder yang berisi contoh tanah langkah 2 lebih ringan dibanding sebelumnya. Kemudian ulangi tes hingga didapat minimal 2 kali pembacaan harga yang lebih ringan atau pembacaan harga atau berat volume kering yang paling kecil. Selidiki pula harga GS dari contoh tanah. Referensi SNI 031743 1989 ASTMD 698 AAS HTO T99. Setelah itu, kami mengolah datanya menggunakan Excel seperti yang terlihat. Dan GS rata-rata yaitu 2,75. Senkon. Tujuan dari praktek senkon ini adalah menentukan kepadatan tanah di lapangan dan derajat kepadatan tanah. Adapun tujuan khusus dari praktek ini mengetahui dan memahami prosedur pengujian kerucut pasir atau senkon, mengetahui dan mempergunakan peralatan yang digunakan dalam pengujian kerucut pasir atau senkon, mengetahui dan menganalisa data hasil pengujian. Adapun alat dan bahan yang dipakai, kerucut logam, pasir Ottawa, plat aluminium, sekop, sendok, palu dan paku, timbangan, kaleng, ditujukan untuk menaruh tanah yang akan ditimbang, lalu oven. Adapun langkah kerja, ya pertama mengisi botol dengan pasir secukupnya, lalu ditimbang berat botol dan corong beserta pasir. Nah, lalu mempersiapkan permukaan tanah yang akan diuji. Tanah telah dipadatkan dengan interval 3 lintasan sebanyak 3 kali. Masing-masing 3 lintasan itu dilakukan uji kepadatan. 3. Meletakkan plat dasar di atas tanah agar plat tidak tergeser pada sudut plat dipaku. Membuat galian tanah pada lubang di tengah plat sedalam 10 cm. Lalu memasukkan tanah hasil galian ke dalam kaleng yang telah tersedia. Tanah tidak boleh sampai tercecer ketika dimasukkan ke dalam kaleng. Lalu berat kaleng yang sudah diketahui pada permulaan praktikum itu kemudian ditimbang berat tanah dan kaleng.
Nomor 6, memasukkan pasir Ottawa ke dalam botol lubang hasil galian di tengah plat. Cara memasukkan pasir: pertama, rapatkan skrup atau keran pada leher corong, lalu letakkan botol berisi pasir Ottawa ke lubang di tengah plat dengan corong di bawah menempel pada lubang plat. Kemudian buka skrup atau keran dan biarkan pasir mengalir mengisi lubang galian. Tunggu hingga pasir berhenti mengalir dan kemudian tutup skrup atau keran pada leher corong. Nomor 7, menimbang pasir yang tersisa dalam botol, lalu mengambil sebagian tanah dalam kaleng untuk memeriksa kadar airnya dengan cara di oven. Nomor 9 atau yang terakhir, mengulangi langkah-langkah di atas masing-masing 3 interval lintasan pemadatan. Sumber referensi: nomor 1 SNI 0328281992, ASTM D1555607, AASHTO T191. Berikut adalah data praktikum Senkon yang dilakukan pada hari Rabu 26 Oktober pada waktu jam 7 sampai dengan jam 5 sore di kampus ITS Manyar. Di sini diketahui data-data dari pengujian Senkon dengan adanya 2 sampel dan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Dan yang terakhir merupakan tes CBR, di mana tujuan dari tes CBR ini untuk menentukan harga CBR tanah dengan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. Kemudian CBR sendiri merupakan perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap beban standar dengan kedalaman dan kecepatan yang sama. Kemudian untuk tujuan khususnya sendiri untuk mengetahui nilai perbandingan penetrasi di sebuah lokasi yang digunakan untuk merencanakan tebal lapisan perkerasan jalan. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada compaction hammer, mold, sendok pengaduk tanah, wadah untuk mencampur tanah dengan air, gelas ukur untuk menuang air, pisau baja atau stretch edge, kemudian timbangan, oven, aluminium can, stopwatch, dan beban logam berbentuk lingkaran kurang lebih 10 lbs, kemudian bak air, piringan berlubang dengan dial, pengukur swell. Kemudian ada mesin uji CBR. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama kita meletakkan keping pemberat di atas permukaan benda uji seberat minimal 4,5 kg atau 10 lb sesuai dengan perkerasan. Kemudian benda uji direndam dan beban harus sama dengan beban yang dipergunakan waktu perendaman. Kemudian kita mengatur torak penetrasi pada permukaan benda uji sehingga arloji beban menunjukkan beban permulaan sebesar 4,5 kg atau 10 lb. Kemudian arloji penunjuk beban dan arloji pengukur penetrasi dinolkan dan berikan pembebanan dengan teratur. Setelah itu kita mencatat beban maksimum dan penetrasinya bila pembebanan maksimum terjadi sebelum penetrasi 12,5 mm atau 0,50 inci. Kemudian kita mengeluarkan benda uji dari cetakan dan menentukan kadar air dari lapisan atas benda uji setebal 25,4 mm atau 1. Bila diperlukan kadar air rata-rata, maka pengembalian benda uji untuk kadar air dapat diambil dari seluruh kedalaman. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, kita mengolahnya pada Excel dan dapat kita masukkan data-data yang diketahui. Kemudian kita ada kalibrasi alat, kemudian ada tabel penetrasi, pembacaan arloji, beban LB, dan waktu. Kemudian ada nilai CBR dalam persen, atas dan bawah. Untuk perhitungannya sendiri, contoh perhitungan beban penetrasi atas, beban penurunan, dan LB merupakan pembacaan arloji dikali kalibrasi. Dapat dilihat pada grafik beban penetrasi ada grafik atas dan bawah.